Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ica Widiawati dengan NIM 2521010400095. Saya akan menjelaskan kembali kelompok 8 yang berjudul Masuknya Islam ke Indonesia yang diampu oleh Ibu dosen Asmi Faikatul Himmah, SPDI, MPD. Islam masuk ke Nusantara bukan melalui peperangan, melainkan secara damai dan bertahap. Ada beberapa jalur penyebarannya. Yang pertama, melalui perdagangan. Para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat menjalin hubungan dengan masyarakat lokal, dan dari sanalah Islam mulai dikenal. Kedua, melalui perkawinan. Banyak pedagang Muslim yang menikah dengan penduduk setempat sehingga Islam semakin menyebar ke dalam keluarga dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, melalui hubungan sosial. Sikap terbuka, jujur, dan toleransi umat Islam menarik perhatian masyarakat sehingga diterima tanpa paksaan. Yang keempat, melalui dakwah para ulama, termasuk tokoh-tokoh Wali Songo yang menggunakan seni bahasa, tradisi lokal dan menyebarkan Islam secara adaptif dan damai. Islam kemudian berkembang pesat dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara, Kesultanan Demak di Jawa, Kesultanan Aceh sebagai pusat perdagangan dan pendidikan Islam, serta Kesultanan Banten di wilayah barat. Kerajaan-kerajaan ini menjadi pusat penyebaran Islam sekaligus memperkuat pengaruh Islam dalam kehidupan sosial dan politik. Posisi Islam di masyarakat. Pada masa pra-kemerdekaan, Islam bukan sekedar agama. Islam menjadi pedoman hidup yang mengatur moral, sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Nilai-nilai seperti ukhuwah Islamiyah, gotong royong, solidaritas sosial, dan tolong-menolong tumbuh dari ajaran Islam dan menyentuhkan masyarakat dalam menghadapi tekanan penjajahan. Perlawanan terhadap penjajah. Islam juga menjadi sumber semangat dalam melawan penjajah. Ada beberapa perlawanan besar yang dipimpin tokoh-tokoh Islam. Kesultanan Aceh berjuang melawan Portugis dan Belanda untuk mempertahankan wilayah dan agama. Peran Diponegoro dipimpin Pangeran Diponegoro sebagai bentuk perlawanan terhadap Belanda, dan para padri yang terjadi di Sumatera Barat juga dipimpin oleh tokoh-tokoh Islam. Selain perang fisik, para ulama juga berjuang melalui dakwah, pendidikan, dan pembinaan masyarakat agar rakyat sadar untuk memperjuangkan kemerdekaan. Organisasi Islam. Memasuki abad ke-20, muncul organisasi-organisasi yang berperan besar dalam pergerakan nasional. Serikat Islam melindungi kepentingan ekonomi rakyat dan menumbuhkan kesadaran politik serta nasionalisme. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, berkontribusi besar di bidang pendidikan modern dengan mendirikan sekolah dan memadukan ilmu agama dan ilmu umum. Nahdlatul Ulama didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, menjadi tradisi Islam Ahlussunnah wal Jamaah, membina kehidupan keagamaan dan mendukung perjuangan kemerdekaan. Peran dalam pendidikan dan sosial. Di bidang pendidikan, Islam mendirikan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua, serta madrasah yang menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum. Keduanya berperan besar dalam mencerdaskan masyarakat dan menumbuhkan kesadaran kebangsaan. Di bidang sosial dan budaya, Islam berrekrutasi dengan budaya lokal hingga menjadi bagian dari identitas bangsa Indonesia. Jadi, Islam bukan sekedar bagian dari sejarah Indonesia. Islam adalah fondasi penting dalam membentuk bangsa ini, mulai dari penjajahan, perlawanan terhadap penjajah, pembangunan organisasi, hingga perkembangan pendidik dan nilai-nilai sosial. Kesimpulannya, Islam memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah pra-kemerdekaan Indonesia.
Sejak awal masuknya Islam, tidak hanya berkembang sebagai agama tetapi juga sebagai kekuatan sosial, budaya, dan politik. Peran Islam terlihat dalam berbagai aspek, mulai dari perlawanan terhadap penjajah, pembentukan organisasi, hingga perkembangan pendidikan. Posisi Islam yang kuat dalam masyarakat menjadikannya sebagai faktor utama. Begitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.